Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ibu Fauzia Lisvana. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang lingkaran pad 2. Bahan ajarnya yang sudah kalian cetak kemarin bisa dibuka. Nanti jika ada yang penting bisa dikasih stabilo atau warna merah. Kita bahas satu persatu ya. Kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Ada berapa kedudukan titik terhadap lingkaran? Yang sudah membaca pasti tahu ada 3. Yang pertama adalah titik yang terletak di dalam lingkaran. Titiknya di situ warna apa? Warna biru, terletak di dalam lingkaran. Kemudian titik yang terletak pada lingkaran, berarti menempel di lingkaran. Yang ketiga, titik yang terletak di dalam lingkaran. Nah, syaratnya apa? Yang terletak di dalam lingkaran, pada lingkaran, dan di luar lingkaran. Contohnya, contoh yang pertama ini. Jika ada titik C, D, E, terus ada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Cara yang pertama bisa kita gambarkan lingkarannya, kemudian titiknya, kemudian kita bisa melihatnya. Titik C ternyata di dalam lingkaran. Nah, ini kalau saya perbesar. Kemudian titik D ternyata pada lingkaran. Ini titik D. Dan titik E ternyata di luar lingkaran. Nah, itu cara yang pertama jika digambar. Apakah tidak ada cara lain selain digambar? Nanti kalau misalkan dengan menggambar semua lah panjang itu ya. Ada cara yang kedua, yaitu dengan mensubstitusi titik ke dalam persamaan lingkaran. Nah, berarti harus persamaan lingkaran harus ingat yang kemarin. Persamaan lingkaran jika berpusat di 0,0 berarti persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kebetulan ini R-nya 3 menjadi 9. Lah titik C disubstitusi menggantikan X dan Y. Nah, di sini. Ini X-nya diganti angka 1, Y-nya diganti angka 1. Kemudian 9-nya tetap sama dengan 9. 1 tambah 1 sama dengan 9. Nah, 2 kurang dari 9 berarti titik C berada di dalam lingkaran. Oke. Jika kurang dari R maka di dalam lingkaran. Kemudian titik D, substitusikan titik D yang depan sebagai X, yang belakang sebagai Y. Nah, berarti ini X-nya diganti min 3, Y-nya diganti 0. Nah, ternyata hasilnya kiri kanan sama. Berarti sama dengan R. Terletak pada lingkaran. Dan yang ketiga, titik E terletak di luar lingkaran. Terletak di luar lingkaran. Terletak di luar lingkaran jika lebih besar dari R kuadrat. Nah, sudah saya buat kesimpulannya. Berdasarkan langkah 1 disimpulkan jika terletak di dalam lingkaran maka hasilnya kurang dari R kuadrat. Jika terletak pada lingkaran sama dengan jika di luar lingkaran maka lebih dari R kuadrat. Itu jika pusat lingkarannya di 0,0. Bagaimana jika lingkaran dengan pusat A, B? Nah, ini. Ingat ya, A, B berarti persamaannya X min A kuadrat, Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Disuruh menentukan titik A, B, C. Jika mau digambar, maka hasilnya seperti ini. Nah, mau digambar berarti A terletak di dalam, B pada, C di luar lingkaran. Nah, jika kesulitan menggambar, karena gambar kan butuh proses yang lumayan lama ya, maka kita gunakan cara yang kedua, yaitu substitusi. Nah, titik A dan B, pengganti nilai X dan Y. Berarti yang semula persamaan lingkarannya X min 2 kuadrat
Y min 4 kuadrat sama dengan 16. X dan Y-nya diganti dengan angka 2 dan angka 6. Kemudian dihitung. X-nya menjadi seperti ini. Kemudian 4 kurang dari 9. Jika kurang dari R, maka titiknya tadi apa? Berada di dalam lingkaran. Titik B sama juga, dibuat substitusi ke persamaan lingkaran, ternyata hasilnya sama dengan R-nya. Maka titiknya adalah pada lingkaran. Kemudian titik C disubstitusi, ternyata hasilnya lebih besar. Maka titik C berada di luar lingkaran. Mudah bukan? Nah, kesimpulannya sudah saya buatkan. Jika persamaannya kurang dari R kuadrat, maka di dalam lingkaran. Yang kedua, jika sama dengan, maka pada lingkaran. Jika lebih besar daripada R kuadrat, maka di luar lingkaran. Nanti ada soal di bawah, bisa kalian coba. Yang kedua, kedudukan garis terhadap lingkaran. Garis terhadap lingkaran ada 3 macam juga. Yaitu apa? Yang pertama, memotong. Jika memotong berarti di 2 titik. Nah, kalau menyinggung berarti di 1 titik saja. Tidak memotong dan tidak menyinggung berarti di sini. Tidak ada yang nempel. Itu ya kedudukannya. Yang pertama memotong, yang kedua menyinggung, yang ketiga tidak memotong dan tidak menyinggung. Syaratnya bagaimana? Cara yang pertama yaitu digambar. Berarti lingkarannya digambar, pusatnya 0,0, jari-jarinya 3, kemudian garisnya X plus Y sama dengan 2 digambar. Jika kesulitan menggambar, apa tidak ada cara lain? Ada. Caranya dengan menggunakan diskriminan. Tadi persamaannya buatlah dalam bentuk Y sama dengan persamaan garisnya. Kemudian disubstitusikan ke lingkaran. Lingkarannya tadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Lah Y-nya ini disubstitusikan. Berarti Y-nya diganti 2 min X, jangan lupa kuadrat. Berarti menjadi X kuadrat min 4X. Gini ya, 2 min X kali 2 min X. Nah, hasilnya menjadi X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 9. Kemudian disederhanakan menjadi ini 2X kuadrat min 4X min 5. Berarti A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 4, C-nya sama dengan min 5. Nah, diskriminan apa? Diskriminan ini kita tentukan diskriminannya dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4 AC. A, B, C-nya mana? Ini tadi tinggal dimasukkan. Berarti min 4 kuadrat min 4X kali min 5, ketemunya 56. Itu nilai diskriminannya. Kemudian jika menyinggung lingkaran, cara yang pertama boleh digambar. Jika kesulitan menggambar, maka tadi buatlah dalam bentuk garisnya dalam bentuk Y sama dengan, kemudian substitusikan ke lingkaran, menentukan diskriminannya. Oh iya, maaf tadi lupa. Tadi yang pertama nilai diskriminannya itu positif ya. Positif itu berarti lebih dari 0. Lebih dari 0 artinya apa? Lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti memotong lingkaran di 2 titik. Kalau hasilnya itu sama dengan 0 diskriminannya, maka menyinggung. Kemudian contoh selanjutnya jika digambar hasilnya seperti ini, tidak memotong, tidak menyinggung, itu kalau disubstitusikan nilai diskriminannya negatif atau kurang dari 0.
Di sini juga sudah saya simpulkan. Garis yang memotong lingkaran berarti D-nya lebih dari 0. D-nya apa tadi rumusnya? B kuadrat min 4AC. Jika menyinggung lingkaran, D-nya sama dengan 0. Tidak memotong dan tidak menyinggung, D-nya negatif atau kurang dari 0. Nah, latihan soal. Nanti bisa kita pilih. Persamaan garis singgung lingkaran. Ini ada gambar. Siapa ini yang naik kuda? Dimas ya atau siapa ini? Persamaan garis singgung diibaratkan kalian naik sepeda. Persamaan garis singgung melalui suatu titik pada lingkaran berpusat di 0,0 berjari-jari R. Jika suatu roda dianggap sebagai lingkaran, maka pusatnya di 0,0 yaitu pusat roda atau pusat lingkaran. Kemudian jari-jarinya itu adalah jari-jarinya itu yang ini ya, apa ini namanya? Kalau bahasa Jawa ya ruji itu ya. Nah, R itu. Kemudian kita mau mencari persamaan garis singgung. Berarti ini ada garis, lintasannya itu berupa garis ya, lurus. Kemudian di sini itu adalah titik singgung. Lah bagaimana cara mencari persamaan garis singgungnya ini? Apakah ada cara cepatnya? Ada. Jika lingkaran berpusat di 0,0 dan melalui suatu titik, persamaan garis ini kan X1 kuadrat Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena di satu titik berarti menjadi X kuadrat. Itu kan X1 ini kan sama tuh sebenarnya. X kali X1 kan X kuadrat. Karena melalui satu titik maka persamaan garis singgungnya X1 Y1 sama dengan R kuadrat. Sama atau rumusnya sebenarnya. Terus yang kedua, jika pusatnya bukan 0,0 tapi A, B dan berjari-jari R. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Maka pusatnya 0,0. Pusatnya A, B. Pusatnya A, B itu kan ini toh semula. Nah, ini kuadrat itu dijadikan 2 kali. Seperti ini. X1 X min A, X1 min A. Y1 min B berarti Y min B kali Y1 min B. R kuadratnya bagaimana? Tetap. Ya, seperti itu ya. Untuk latihan kalian bisa mengerjakan soal ini, rangkuman dari keseluruhan materi yang kita bahas hari ini sudah saya rangkum, ada 5. Nah, berarti nanti kalau kalian mau menghafalkan rumusnya, memahami rumusnya mudah. Kalau nanti mau ulangan, buka ini juga boleh. Nah, kemudian untuk bahan latihan di rumah supaya kalian lebih memahami, saya pilihkan yang mana ya? Nomor 1A, 1, 2A. Jadi baru 2 ya, latihan soal 1A, 2A. Lanjut. Di atas tadi belum. Iya. Terus ini 1A. Kemudian 1B. Kemudian tadi sudah berapa? Tambah 1 lagi ya, sudah berarti 5. Nah, yang 4B. Nah, berarti ada 5 soal yang kalian kerjakan untuk absensi. Bisa dikerjakan di buku tulis, kemudian fotokan hasilnya, upload di komen tim untuk absensi hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di komen tim. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.